Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Desriani dengan NPM 30123008 dari kelas C123 Prodi Hukum S1 Universitas Teknologi Digital. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang kemarin, yaitu tentang Ma'rifatul Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, dan sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang merupakan mukjizat. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terjamin keasliannya, dan membacanya itu bernilai ibadah. Al-Quran adalah wahyu murni dari Allah, bukan ucapan atau gubahan Nabi Muhammad atau makhluk lain, sehingga kebenarannya itu adalah mutlak dan sempurna. Keutamaan membacanya sangat besar. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Yang paling penting dalam mengenal Al-Quran atau Ta'riful Quran sebagai kitab suci, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk hidup, dan referensi utama dalam beribadah. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata Qura'a yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki ciri khas. Ia adalah mukjizat yang tidak tertandingi. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Ia diriwayatkan secara mutawatir, menjamin keautentikannya karena dihafal dan ditulis oleh ratusan sahabat dan dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keistimewaan lainnya adalah membacanya itu bernilai ibadah yang mendatangkan pahala besar. Lalu adapun tuntutan iman kepada Al-Quran atau muktada al-iman bil Quran dan kewajiban seseorang muslim terhadapnya. Poin utamanya adalah bahwa segala pendapat atau selogis apapun argumentasinya, jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka sudah pasti salah. Akal tanpa bimbingan Al-Quran akan tertipu, tetapi Al-Quran tanpa penggunaan akal juga menjadi lumpuh. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran meliputi 6 hal, yaitu membaca dan menghayati atau tilawatan watartilan watadaburan, mengamalkannya tahbikon dalam kehidupan sehari-hari, tunduk menerima hukuman-hukumannya, atau at-taslimu lil ahkamihi, menyeru orang lain kepadanya, al-adwatu ilahi, menghafal dan menjaganya atau hibzan, dan menegakkannya di muka bumi atau iqomatuhu fi ard. Dan dilanjut, pada proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, turun sekaligus dari Allah ke Lauhul Al-Mahfuz. Yang kedua, dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau langit dunia. Dan yang ketiga, dari Bait Al-Izzah ke hati Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu pertama Allah, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3, dan yang terakhir adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Quran merupakan mukjizat maknawi atau logis yang dapat dicapai dengan akal, yang membuktikan kebenaran kenabian Muhammad SAW dan tidak tertandingi. Aspek kemujizatannya meliputi keunggulan dalam bahasa dan sastra, isyarat ilmiah, kisah-kisah purba, dan hukum-hukum yang bersifat up to date dan membawa kemaslahatan. Adapun nama-nama Al-Quran atau Asmaul Quran yang menunjukkan kedudukan dan fungsinya. Beberapa nama tersebut antara lain, yang pertama ada Al-Huda atau petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang lurus dan benar. Lalu ada Al-Furqan atau pembeda. Ia membedakan antara yang hak dan yang batil, petunjuk dan kesesatan. Kitab ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya kaum tertentu. Lalu ada An-Nur atau cahaya, memberikan petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan atau syirik dan paham sesat kepada cahaya iman. Lalu ada Ar-Rahman atau rahmat, menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu ada Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran tidak mutlak yang tidak ada keraguan sama sekali dan menjadi pedoman hidup dunia dan akhirat. Lalu yang terakhir ada
Al-Bayan atau penjelasan memberikan penjelasan tentang petunjuk, hukum, tauhid, kisah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.